Assalamualaikum Bu Nurul, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya hari ini ya. Waalaikumsalam, Bu. Iya, alhamdulillah saya baik dan sehat, Bu, hari ini. Alhamdulillah Bu Nurul. Saya juga senang kok mendengarnya nih ketika Bu Nurul dalam keadaan sehat. Tapi kok saya amati hari ini Ibu tidak terlihat bersemangat dan seceria biasanya ya. Kalau boleh tahu, apakah ada masalah dan yang sedang Ibu hadapi gitu? Iya, Bu, itulah, Bu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah, Bu. Namun saya bingung, Bu, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu ada waktu tidak ya, Bu? Insya Allah hari ini ada Bu, jam ini. Jangan sungkan Bu, karena kan sekarang saya sedang jam olahraga. Silakan silakan Bu Nurul. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Baik, Bu Nurul kita punya waktu sedikit nih. Kira-kira apa ya yang ingin Bu Nurul dapatkan dari percakapan kita kali ini? Gini loh, Bu, saya berharap saya akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Ya paling tidak saya dapat, memecahkan masalah saya, Bu. Oke. Semoga nanti dari percakapan kita kali ini, dari permasalahan yang Bu Nurul hadapi, kita bisa ini ya, kita bisa uraikan gitu. Apa bisa diceritakan Bu Nurul? Iya, Bu. Saya mulai ya, Bu, ya, ceritanya ya, Bu. Oke. Oke, gini loh, Bu, saya, eee, punya niat untuk meningkatkan literasi murid-murid saya di sekolah, Bu, seperti itu. Mmm, Nah, kan seperti yang Ibu tahu, sekolah saya sedang direnovasi ya, Bu. Jadi, saya kesulitan, Bu, untuk meningkatkan, literasi murid-murid saya, begitu loh, Bu. oh gitu. Oke. Eee, Lalu kira-kira apa nih yang akan Bu Nurul lakukan untuk, meningkatkan literasi anak-anak di kelas Bu Nurul? Saya, Bu, untuk meningkatkan literasi itu, saya meminta anak-anak saya itu untuk membaca buku, Bu. Pertama dia membaca buku pelajaran. Nah, kayaknya mereka kurang bersemangat ya, Bu, dengan membaca buku pelajaran. Akhirnya saya mencari alternatif lain, mereka membaca buku cerita. Namun karena kekosongan, bukan kekosongan sih ya, Bu, ya, karena kita kekurangan buku fisik, karena buku fisik kami sedang ada di gudang, akhirnya saya meminta setiap siswa membawa buku, buku bacaan apa saja dibawa ke kelas untuk kita baca bersama, begitu loh, Bu. Oke, Bu Nurul. Kira-kira apakah ada hal lain yang akan Bu Nurul lakukan, terkait dengan buku-buku, sumber literasi bagi anak, murid Bu Nurul? Iya, Bu, dengan saya berharap tadinya saya berharap dengan buku-buku tersebut mereka akan, memiliki minat untuk membaca buku lah, Bu. Tapi ada saja, Bu, kendalanya, Bu. Ada anak yang tidak membawa, ada anak yang lupa membawa, ada yang tidak punya buku, seperti itu. Jadi, apa yang saya inginkan, interaksi di kelas dalam literasi itu tidak terwujud, Bu. Jadi saya bingung sekali, Bu. Oke, eee, dari apa yang Bu Nurul ungkapkan, apakah ada cara untuk, eee, anak-anak ini, eee, ketika tidak membawa buku gitu ya, eee, apa cara lain yang mungkin dapat Bu Nurul lakukan itu, untuk meningkatkan literasi tersebut? Iya, Bu, saya terfikir nih, Bu, dalam benak saya itu, anak-anak bagaimana meningkatkan belajar siswa atau membaca siswa berliterasi itu
dengan cara lain tanpa menggunakan buku. Kan sekarang udah zaman teknologi ya, Bu, ya. Iya. Jadi, saya ingin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi mereka, Bu. Jadi, saya memiliki niat, mereka membaca buku itu dari sebuah link, di mana mereka bisa memilih buku bacaan yang mereka suka. Karena di sana, di link tersebut ada buku, fiksi dan non-fiksi. Mereka bisa membaca buku cerita, mereka bisa membaca legenda, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ini program Bu Nurul dengan memasukkan teknologi dalam pelaksanaan literasi di kelas Bu Nurul. Eh, saya ingin bertanya dulu nih Bu Nurul, kira-kira nih Bu Nurul, anak-anak ini berapa banyak bisa membaca buku atau target yang ingin Bu Nurul terapkan di kelas gitu? Eee, saya menargetkan 100% ya, Bu, ya, karena kan saya ingin ya, Bu, anak-anak kita itu anak-anak yang berliterasinya baik ya, Bu, ya. Nah, saya ingin mereka, eee, walaupun kita keterbatasan buku, mereka tetap bisa membaca buku, mereka tetap bisa berliterasi, mereka bisa mendapatkan cerita yang menarik, mereka bisa, apa ya, membangkitkan semangat membaca mereka gitu loh, Bu. Mhm. Jadi, saya ingin, kegiatan ini itu, saya sudah cerita ke anak-anak, kalau saya ingin menerapkan, kegiatan ini yang kita singkat menjadi, Sabu Saku, di mana anak-anak itu membaca 1 bulan 1 buku dari link tersebut, Bu. Jadi, mereka bebas membaca buku apa saja, tapi dalam 1 bulan buku itu harus sudah selesai mereka baca, seperti itu, Bu. Oh, sebenarnya itu sudah sangat bagus sekali Bu Nurul gitu ya. Menurut Bu Nurul, mmm, kira-kira ketika itu dilaksanakan bagaimana hasilnya gitu? Eee, Jika diterapkan di kelas Bu Nurul menggunakan cara tadi apa, sabu saku ya, Iya, Bu. Nurul? Menurut saya, anak-anak akan antusias, Bu, mereka ketika saya tanya, mereka antusias karena apa, mereka kan, bisa membaca buku itu dimanapun mereka berada gitu, Bu. Tidak harus duduk di dalam kelas dan duduk rapi membaca buku, tidak. Jadi mereka dengan, santai di rumah bisa membaca buku tersebut, Bu. Karena buku tersebut kan, mereka baca melalui HP yang mereka miliki, Bu, seperti itu. Jadi mereka bisa membaca itu dimanapun mereka mau dan kapanpun waktu senggang mereka, seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Eee, Kira-kira ada rencana lain tidak yang akan Bu Nurul lakukan untuk, meningkatkan literasi di kelas Bu Nurul? Nah, rencana saya seperti ini, Bu. Apabila, dalam 1 bulan mereka sudah bisa membaca 1 buku itu, Bu, saya akan meminta mereka bercerita, menceritakan kembali isi buku tersebut. Nah, Mhm. kan di kelas 6 itu kita sudah belajar tentang cerita ya, Bu, di mana mereka sudah tahu apa yang dimaksud dengan alur, tokoh, Mhm. setting, terus, pokoknya, apalagi ya, watak, seperti itu. Nah, saya ingin mereka bercerita dengan penokohan seperti itu. Selain itu juga nanti saya akan membuat kompetisi. Jadi anak yang, benar-benar membaca buku itu dengan baik di rumah dan mencerna isi bukunya itu, dialah yang akan menjadi pemenangnya, Bu, gitu loh, Bu. Bagus Kira-kira sekali. seperti itu. Eee, Kira-kira Bu Nurul, eee, aksi sabu saku ini, akan dilaksanakan kapan? Rencananya ya, Bu, karena sekarang sudah menuju akhir bulan, saya akan memulainya di tanggal 1, Bu, 1 Oktober, seperti itu, di awal bulan. Jadi, Mmm. biar kita bisa menghitungnya mudah, jadi di akhir bulan
kita mengevaluasi cerita yang mereka baca, mereka mulai menceritakan lagi, seperti itu, Bu. Bagus. Kemudian Bu Nurul, eee, ketika akan melaksanakan kegiatan ini, apa nih yang akan Bu Nurul, laksanakan atau, siapa nih yang akan Bu Nurul ajak untuk, terlibat dalam kegiatan Bu Nurul? Untuk yang ikut terlibat, saya sudah pasti ya Bu ya, minta izin dulu kepada Bapak pimpinan, kepada Bapak kepala sekolah, apakah Mhm. kegiatan yang akan saya lakukan ini, menurut beliau itu baik atau tidak, seperti itu Bu. Jika beliau mengizinkan, saya akan melaksanakan kegiatan ini. Selain itu juga, saya akan meminta saran dan pendapat dari rekan-rekan sejawat tentang kegiatan saya. Dan yang lebih penting lagi Bu, saya akan mengajak orang tua murid di sini untuk mengizinkan dan bekerja sama, apalagi mereka yang memiliki HP-nya Bu ya, untuk mengizinkan HP-nya itu dipinjam sama putra-putri mereka untuk membaca. Karena dari yang selama ini saya pantau, ada beberapa anak di kelas saya itu yang belum diizinkan memiliki HP pribadi, seperti itu. Jadi, jika saya ingin memberikan tugas melalui HP, berarti kan anak itu harus meminta izin kepada ibunya untuk dipinjamkan, seperti itu, Bu. Selain itu juga, saya meminta bantuan kepada orang tua untuk mengawasi putra-putrinya ketika membuka link bacaan. Jangan sampai anak-anak kita itu membuka link yang tidak sewajarnya, seperti itu. Maklum lah Bu, anak-anak kan jari jemari mereka lebih lincah dibandingkan kita kan Bu, seperti itu Bu. Iya, betul memang Bu Nurul. Kira-kira ada lagi tidak yang akan Bu Nurul libatkan dalam kegiatan tersebut? Mungkin saya akan melibatkan, rekan sejawat ya, Bu, ya, untuk, Iya. ikut memantau kegiatan ini. Jadi selain itu juga saya meminta rekan sejawat itu untuk mendokumentasikan kegiatan saya. Dan juga saya meminta orang tua itu mendokumentasikan kegiatan anaknya ketika, membaca di rumah, seperti itu, Bu. Oke, eee, Bu Nurul, kita sudah di akhir percakapan. Ya, Bu. Dari percakapan yang kita laksanakan ini, apa yang Ibu dapatkan? Gitu. Eee, dari obrolan kita sekarang ya, Bu, ya, saya sangat lega, Bu. Jadi selama ini masalah yang saya punya itu ada solusinya dengan saya berbicara dengan Bu Astri gitu loh, Bu. Jadi saya mendapatkan masukan, dapat pencerahan dari Bu Astri dan jadi memotivasi saya lagi untuk terus melakukan kegiatan itu gitu loh, Bu. Iya, eee, saya nih jadi penasaran Bu Nurul dengan kegiatan yang akan dijalankan oleh Bu Nurul. Saya jadi, bersemangat mendengarnya. Kira-kira besok setelah dilaksanakan, jadi ingin mendengar cerita Bu Nurul nih, tentang pelaksanaan kegiatan sabu saku tersebut, gitu. Karena untuk meningkatkan literasi di kelas Bu Nurul dan sekolah Bu Nurul ya, pada Iya, Bu. khususnya. Ya, Bu. Nanti kalau memang, rencana saya sudah berjalan ya, Bu, saya akan ngobrol lagi ya, Bu, sama Ibu ya, Bu. Saya akan bercerita, saya ceritakan semuanya kepada Ibu. Baik Bu Nurul, terima kasih, sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga, kegiatan sabu sakunya dapat berjalan dengan lancar, ya, dan Amin sesuai dengan harapan. amin. Terima kasih Bu Astria sudah mau mendengarkan curhatan saya, Bu. Baik, sama-sama Bu Nurul, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita stop record.
Ah,